Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kami di sini berempat yang ingin menunaikan ibadah, yaitu mengerjakan tugas dari Pak Swanda terkait dengan isu-isu psikometri yang lagi marak di sekitar kita. Mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di sini ada aku, yaitu Iqbal Boy Caksono dan teman saya. Terus ada aku Muhammad Arif Lianto. Terus ada saya Raka Dimas Bimantara. Saya Akmal Zain. Oke, jadi di apa ya podcast kita kali ini ya, podcast kecil-kecilan ala-ala aja mungkin karena memang Pak Suwanda pengen kita melakukan podcast ya. Jadi podcast kita kali ini akan membahas terkait dengan adanya bimbingan belajar ataupun bimbel terkait dengan psikotes. Nah, teman-teman di sini mungkin sebelumnya aku mau nanya terlebih dahulu ya. Biasanya bimbel psikotes ini digunain buat apa aja sih, Mas? Mungkin kalau dari Mas Arif. Kalau setahu saya ya, Bimbel Psikotes tuh biasanya buat cari kerja gitu sih, kayak CPNS, terus Hmm, juga ikut daftar Polri, iya, terus iya. tentara, kayak gitu sih. Oke. Mungkin kalau dari Mas Raka, Ya saya setuju dengan pendapatnya Mas Arief. Setahu saya sih juga digunain dalam CPNS, Polri, apa pendaftaran tentara gitu-gitu. oke. Jadi memang ya terkait dengan ini ya apa penerimaan-penerimaan yang memang apa ya mungkin pendaftarannya cukup ketat ya. Dan Betul, betul. di sini aku mau ceritain sedikit ya. Sebenarnya bimbel tes tentang tes psikologi ini ya, bimbel psikotes ini sebenarnya kayaknya cuma marak dan kontroversinya cuma ada di Indonesia nih. Karena sebelumnya bimbel psikotes ini sudah dilakukan oleh mungkin Amerika Serikat sudah dari dulu. Daripada Perang Dunia Pertama, setiap tentara yang ingin mendaftar, tentara yang ingin ikut berangkat perang tuh harus melalui dari tes ini. Dan sekarang di Indonesia juga menerapkan hal yang sama, tapi sayangnya kontroversi ini muncul ketika adanya bimbel atau les-les terkait dengan psikotes ini. Menurut mas-mas di sini sendiri, butuh nggak sih bimbel psikotes itu sendiri mungkin? Dari Mas Akmal duluan mungkin? Kalau menurut saya ya, Bimbel psikotes itu kalau digunain sebelum pendaftaran kerja itu bisa jadi saat nanti ke depannya apabila keterima, itu nanti pekerjaannya itu gimana ya? Kan dari hasil pengetesannya aja itu udah nggak yang aslinya gitu, Mas. Jadi Oke. menurut saya tidak bisa digunakan sih, Mas. Oke, berarti sebenarnya bimbel psikotes itu nggak relevan Iya, benar, Mas. karena memang seharusnya psikotes itu ya berasal dari diri Dari sendiri, diri sendiri. bukan untuk dipelajari. Iya. Mungkin kalau dari mas-mas yang lain, mungkin dari Mas Arif dulu mungkin. Ya mungkin mungkin kurang lebih sama ya dengan Mas Akmal. Jadi kan kalau kita mau melakukan suatu pengetesan itu kan harus sesuai dengan kondisi kita, kompetensi kita dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ada bimbel ini kan kita ada pelatihan ya. Jadi kita udah mempersiapkan nih. Jadi fokus kita tuh bukan untuk apa ya, untuk alat itu bukan untuk mengungkap kompetensi, tapi malah individu tersebut tuh malah mengejar skor tertinggi sehingga itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh individu tersebut gitu. Oke. Kalau dari Mas Raka mungkin mau nambahin dikit nggak? Udah main dikit Mas. Ya. Nah, banyak peserta dan bimbel itu cenderung kayak menganggap sebagai sekadar ujian yang dapat dilatih secara mekanis. Ya. Tetapi pendekatan ini tidak hanya menghargai keunikan individu, tetapi juga membatasi pengembangan potensi sejati peserta dalam memahami diri sendiri. Oke. Oke. Ya memang mungkin awalnya dasarnya psikotes itu bukanlah merupakan sebuah tes ya. Bukan tes yang bukan sebuah tes yang apa namanya untuk mengungkap eh, adanya benar salah, tapi psikotes itu sendiri berguna untuk mengungkap jati diri masing-masing setiap individu ya. Jadi memang
ini menjadi sebuah isu dan kontroversi yang cukup baru ya di Benar sekali, Indonesia, Mas. karena memang Nah, benar Mas Iqbal. ternyata belakangan ini banyak banget yang ikut bimbel psikotes dengan alasan karir Ya, untuk Masuk. mengincar posisi menjadi seorang tentara, polisi dan lain-lain ya. Mungkin kalau terkait dengan legalitas itu sendiri, mungkin dari mas-mas di sini, mungkin dari masyarakat terlebih dahulu, menurut Mas itu ilegal apa legal sih Mas sebenarnya? Menurut saya ya ilegal sih Mas. Kayak apa ya Mas? Boleh dibantu Mas Iqbal? Ya, ini ya sebenarnya kalau dari aku sendiri ya, mungkin kalau ditanya bimbelnya itu sebenarnya legal apa ilegal, itu masih tidak bisa tidak bisa dikatakan dengan benar ya, karena sebenarnya yang menentukan ilegal apa bukan ilegalnya itu ya bukan kita, tapi pihak hukum yang berwajib. Tapi kalau mau dikatakan apakah sebenarnya itu perbuatan yang benar atau bukan, itu cukup tidak benar, karena sebenarnya bimbel psikotes ini cukup melanggar kode etik, karena dengan adanya penyebaran apa pembelajaran tentang suatu alat tes itu sendiri, terus juga tentang apa ya, tentang ya banyaknya data yang bocor itu sendiri, itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran kode etik. Mungkin kalau dari Mas Arief ada yang mau nambahin? Ya mungkin aneh ya udah disampaikan ya sama Mas Iqbal bahwa adanya bimbel psikotes tuh kalau dilihat dari kode etik psikologi itu melanggar ya. Kalau dilihat ya, dari kode ya. etik psikologi itu pada pasal 9 ayat 2B itu mengatakan bahwa psikolog atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukan pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan wewenang. Jadi kan bimbel psikologi ini juga biasanya tuh dipimpinnya bukan oleh orang-orang psikologi Yep. ataupun mungkin orang psikologi tapi tidak memiliki surat izin praktek untuk Oke. melakukan psikotes. Jadi itu mungkin salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh bimbel psikologi gitu. Oke. Terus juga pada ayat 67 ayat 1 itu psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen alat tes psikologi, data asesmen psikologi dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Berarti kan ini udah jelas banget ya melanggar bahwa itu tuh kayak membuka atau membocorkan alat tes gitu loh. Yep. Padahal alat tes itu berupa rahasia gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nambahin lagi? Oke. Mungkin kalau dari aku mau nambahin juga ya, mungkin terkait dengan tadi sudah dijelaskan dengan kebocoran data dan lain-lain. Memang ternyata kita sebagai mungkin nanti akan menjadi seorang profesi psikolog itu akan terdampak ya dengan adanya hal-hal seperti ini, karena biasanya eh, yang melakukan bimbel-bimbel ini malah orang-orang yang bahasanya dia udah melewati bimbel-bimbel lainnya. Dia Gitu yang ya, Mas Iqbal. dia yang sudah senior, merasa senior lah dengan adanya bimbel-bimbel ini, yang merasa bahwa bimbel-bimbel ini dapat dipelajari dan juga berpola. Padahal nyatanya memang psikotes itu bukan untuk sebuah hal yang dipelajari, tapi untuk diungkapkan. Ya, ya. Gimana caranya kita bisa mengenal diri sendiri, gimana caranya kita bisa mengembangkan potensi diri sendiri dengan lebih baik lagi. Jadi memang cukup mengancam profesi psikolog ya. Mungkin Ya. dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Tapi Ini tapi bisa juga Mas dari sudut Hmm? pandang hukum Oke. penyelenggara bimbel psikotes pada dasarnya itu sah dilakukan. Iya. Tapi itu harus ada kayak sejumlah ketentuan atau terkait dengan pelindungan hak peserta dan menjaga integritas proses penilaian psikologis tersebut. ya, ya, Oke, benar. benar-benar. Berarti eh ini ya mungkin memang sudah waktunya dari
yang saya baca-baca juga dari beberapa kasus-kasus yang ada, sebenarnya HIMSI itu sudah melakukan gugatan terhadap bidang hukum itu sendiri terkait dengan ini ya, terkait dengan adanya bimbel psikotes ini sendiri juga, karena eh, dari HIMSI itu menginginkan ya mereka-mereka yang melakukan bimbel psikotes secara ilegal yang bukan psikolog dan lain-lain itu dihapuskan, karena memang nyatanya banyak sekali bimbel-bimbel psikotes ini yang dilakukan bukan oleh penyelenggara dari tim psikologi itu sendiri. Jadi memang sangat disayangkan ya kalau ternyata dia tidak berlisensi dan tidak berwenang dalam melakukan intervensi ini. Dan juga mungkin banyak hal terkait dengan kontroversi ini yang sebenarnya masih bisa diungkap lagi ya, dengan Iya, adanya kebocoran data tadi, dengan adanya alat tes dan juga penyebaran kunci jawaban juga ya biasanya ya. iya Mas. Sangat disayangkan sekali kalau ternyata hal ini bisa menjadi bencana di kemudian hari, karena dengan adanya kompetensi yang diungkap di psikotes itu sendiri kan sebenarnya untuk menyaring apa ya, semisal let's say tentara lah, let's say polisi, mereka dibutuhkan kompetensi-kompetensi yang ketat ya. Iya, Namun apabila kompetensi-kompetensi itu tidak dilaksanakan dengan baik, hasil manipulasi yang didapatkan kan sangat disayangkan kalau ternyata ke depannya banyak polisi dan tentara yang tidak memenuhi kompetensi itu, namun dia sudah eh, dia sudah masuk di dalam iya. hal-hal tersebut ya, di instansi-instansi tersebut. Mungkin dari teman-teman di sini punya cara untuk mengatasi dan solusi untuk kontroversi ini mungkin, Mas Arief mungkin. Kalau menurut saya berarti anu ya harus ada kayak tindakan tegas dari HIMSI gitu. Oke. Karena HIMSI itu adalah kayak organisasi psikologi di Indonesia ya. Jadi memang harus tegas untuk memberantas bimbel-bimbel psikotes ini. Oke. Karena kan ya ini ada hubungannya dengan psikologi ya. Jadi tes-tes yang dipakai itu kan juga tes-tes psikologi gitu. Yap. Jadi perlu adanya ketegasan dari HIMSI sih untuk memberantas ini gitu. Yap, yap. Betul. Berarti praktik-praktik ini mungkin bisa eh, apa ya? Bisa dihindari, bisa dikaji lebih dalam lagi oleh HIMSI yang terkait. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi terkait dengan cara mengatasi ataupun solusi? Mungkin selain melaporkan ke HIMSI ya, itu maaf, selain HIMSI-nya yang mengatasi, itu bisa kita yang di sekitar orang-orang yang akan melakukan bimbel tes, apabila kita tahu, itu bisa melaporkan ke HIMSI, lembaga yang mengadakan bimbel tes itu tadi, Mas. Gitu. Oke, oke. Terima kasih mungkin Mas Akmal. Dan kesimpulannya ya sebenarnya mungkin dari beberapa obrolan yang kita eh, tarik lagi, sebenarnya kita belum bisa mengetahui dan belum bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya bimbel ini ilegal Ilegal. atau legal. Tapi beberapa hal kita tahu bahwa telah melanggar kode etik psikologi Yap. seperti yang dikatakan Mas Arief tadi pada pasal-pasal yang tadi. Memang kebocoran data, kebocoran alat tes itu jadi suatu yang cukup penting di sini, karena memang hal itu bisa sangat fatal ya, Ya. Iya, sangat fatal. sangat fatal fatal. dan sangat disayangkan kalau ternyata banyak eh, seseorang yang masuk di instansi-instansi tersebut tapi tidak sesuai dengan kualifikasi Iya, dan juga tidak sesuai dengan apa ya, potensi yang dimiliki oleh dirinya, oleh karena hasil manipulasi dari bimbel-bimbel tersebut yang sebenarnya tidak perlu dipelajari ya. iya. Dan mungkin eh, mungkin aku mau ngasih tips sedikit ya. Dengan adanya psikotes ini sebenarnya yang perlu kita siapin apa sih? Kalau dari Mas-Mas sendiri nih, punya nggak cara untuk menghadapi tips menghadapi psikotes yang baik dan benar nih? Mungkin Mas Arief yang sudah berpengalaman. Oke, sebenarnya ya, aku mengutip sedikit dari ucapannya Ketua HIMSI. Oke, Dan kalau nggak salah periode 2004 sampai 2007. oke, Kalau namanya jujur saya lupa. oke, oke.
Jadi untuk mempersiapkan psikotes ini, sebenarnya kita cukup kayak malamnya tidur, istirahat, besoknya kita fit. Dah itu udah lebih dari cukup untuk mempersiapkan psikotes. Sesimpel itu berarti Mas. Sesimpel itu, Simple. gitu. Berarti sebenarnya nggak perlu banyak apa ya, nggak perlu banyak masalah dengan Iya, pembelajaran dan lain-lain ya. iya, Karena kita tahu juga beberapa alat tes kan memang sudah disesuaikan dengan iya, Indonesia. iya. Jadi Dari- tidak perlu takut dengan jawaban-jawaban yang Iya, ternyata tidak iya. relevan kan sebenarnya. Benar-benar. Oke, mungkin kalau dari Mas Akmal punya cara nggak, Mas? Ya kurang lebih itu tadi sih Mas. Ya kayak istirahat secukupnya, tidur lebih pagi, lalu begitulah kira-kira. Kalau dari Mas Raka? Menurut saya tuh lebih fokus diarahkan pada pengembangan kemampuan fundamentalnya, Mas. Kemampuan fundamental itu kayak merujuk pada keterampilan dasar atau kemampuan inti yang menjadi landasan pengembangan potensi individu tersebut. Ya, seperti itu. Iya sih. Berarti dengan adanya mungkin makan yang cukup, jangan kekenyangan dan jangan kelaparan juga ya, karena Ya, takutnya pas pengetesan malah banyak intervensi dari diri sendiri, Iya, lapar, perutnya kerucuk-kerucuk mungkin ya. ada kendala dari internal. Ada kendala dari internal. Jadi memang harus Boleh. memang harus apa ya? Memang harus ditekenin untuk lebih apa namanya? Lebih fokus lagi ya pas pelaksanaannya. Tidur yang cukup, mungkin minum vitamin, multivitamin untuk menambah fokus juga. Vitamin kuat. Terus juga tadi Mas Raka sendiri juga bilang dengan adanya pengembangan fundamental dari dasar diri itu bisa untuk mengembangkan potensi diri sendiri itu juga gitu. Mungkin sekian ya podcast dari kita, ya benar. podcast tanpa arah ini, tapi semoga di kesimpulannya teman-teman bisa mendapatkan kesimpulannya yang ternyata memang kontroversi ini masih menjadi kontroversi besar, kontroversi yang masih gantung apakah ini ilegal ataupun ilegal, karena bukan kita yang menentukan ilegal apa legalnya, tapi ini merupakan badan hukum yang terkait ya. Kita hanya bisa menganalisa dan mengobservasi terkait dengan adanya kontroversi ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Pak Wanda atas tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.